Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendik Salim, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang otomasi industri yang berkaitan dengan listrik. Jelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat. Listrik adalah fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Bagaimana listrik itu dibuat? Tenaga listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan tenaga alam seperti air, uap, gas alam, minyak bumi, dan panas bumi. Listrik dibuat dengan memanfaatkan tenaga air. Arus air yang mengalir dan menggerakkan turbin akan menghasilkan energi gerak, dan energi gerak akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Setelah itu, terjadi kumpulan energi listrik yang besar yang terbangun dalam dua unsur, yaitu tegangan dan arus. Tegangan listrik yang dihasilkan harus dihantarkan dalam trafo agar dapat disesuaikan dengan daya kebutuhan masyarakat. Listrik dibuat dengan mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas yang ditransfer ke air pengisi sehingga menjadi energi kinetik pada uap, yang kemudian uap tersebut digunakan untuk menggerakkan piston secara bolak-balik dari putaran poros crankshaft menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Apa yang dimaksud arus DC dan AC? Nah, arus DC atau sering disebut direct current dapat disebut dengan arus listrik searah. Mulanya, aliran arus DC dikatakan mengalir dari kutub positif ke negatif. Aliran tersebut akan menyebabkan adanya lubang dengan muatan positif yang terlihat menuju ke kutub negatif. Kebanyakan arus listrik DC digunakan untuk keperluan beban elektronika. Sedangkan arus AC atau alternating current dapat disebut arus listrik bolak-balik. Arus ini biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik. Namun, besar dan arahnya selalu berubah setiap waktu. Arus bolak-balik ini akan membentuk sebuah gelombang dengan frekuensi tertentu yang berbentuk sinusoida, sehingga banyak juga yang menyebutkan arus listrik AC berbentuk gelombang sinusoida. Perbedaan antara arus kuat dan arus lemah. Perbedaan antara arus kuat dan arus lemah sangat berkaitan dengan nilai arus pada suatu energi listrik. Kelistrikan arus kuat tentu saja memuat arus yang tinggi, sebaliknya. Kelistrikan arus lemah memuat arus yang rendah atau kecil. Arus lemah dan arus kuat didasarkan pada nilai arusnya, tidak didasarkan pada nilai tegangannya. Sehingga meskipun memiliki nilai tegangan rendah bukan berarti tergolong arus lemah. Tidak semua yang menggunakan tegangan rendah termasuk arus lemah, namun yang menggunakan tegangan tinggi atau menengah dapat dipastikan penggunaan arusnya tinggi sehingga termasuk arus kuat. Arus tinggi tegangan rendah dan tegangan rendah arus tinggi. Untuk arus kuat dengan tegangan yang rendah, mungkin suplai tegangan yang tidak cukup memadai akan membuat alat atau benda tersebut tidak menyala dan akan mengalami korsleting listrik. Dan untuk arus rendah dengan tegangan tinggi, resikonya ialah suatu alat atau benda yang dialiri tegangan yang lebih dari kapasitasnya akan membuat alat atau benda tersebut meledak dan menimbulkan api dan berisiko terjadi kebakaran berdasarkan hal yang saya sampaikan di atas. Kedua arus dengan tegangannya memiliki risiko masing-masing di setiap sisinya. Dan menurut saya yang paling berbahaya adalah arus rendah yang dialiri tegangan tinggi karena memiliki risiko yang lebih besar. Penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah. Untuk penggunaan arus kuat tegangan rendah ialah jaringan distribusi tegangan rendah merupakan bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 volt yang langsung memasuk kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen. Di Indonesia, tegangan operasi transmisi SUTR saat ini adalah 220 volt
atau 380 volt jaringan distribusi tegangan rendah dimulai dari sumber yang disebut gardu distribusi, mulai dari panel hubung bagi TR keluar didistribusikan. Untuk penggunaan arus rendah tegangan tinggi ialah pendistribusian tenaga listrik dari pusat pembangkit tenaga listrik ke konsumen di perkotaan. Apabila digunakan tegangan rendah, arus yang harus dilewatkan kawat penghantar akan sangat besar sehingga memerlukan kawat yang berukuran besar. Tenaga listrik dari pembangkit listrik yang disalurkan ke stasiun distribusi umumnya memiliki tegangan 11.000 sampai dengan 18.000 volt. Apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Yang pertama, memfokuskan tenaga kerja pada hal penting. Dengan adanya sistem otomasi membuat kerja manusia menjadi berkurang dan biasanya hanya melakukan pekerjaan yang penting saja. Untuk tugas ringan dan membutuhkan kerja cepat, bisa memanfaatkan sistem otomasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Sistem otomasi industri bisa meningkatkan efisiensi. Hal ini dikarenakan mesin, robot, komputer punya cara kerja yang berbeda dengan manusia. Mesin bisa bekerja dengan cepat 24 jam non-stop tanpa henti, berbeda dengan tenaga manusia yang ada batasnya. Dengan menggunakan mesin dalam membantu kerja manusia, sama saja perusahaan melakukan efisiensi waktu dan biaya produksi. Yang ketiga, mengurangi beban biaya untuk karyawan. Jumlah karyawan adalah biaya terbesar yang harus dikeluarkan oleh bisnis. Salah satu cara memperbesar keuntungan yaitu dengan mengurangi jumlah karyawan dan menggantinya dengan sistem otomasi. Sehingga pada akhirnya perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk menggaji karyawan. Jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk. Pada panah arus searah dengan arah pergerakan partikel bermuatan positif atau disebut dengan istilah arus konvensional, pembawa muatan positif tersebut akan bergerak dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif. Pada kenyataannya, pembawa muatan dalam sebuah penghantar listrik adalah partikel-partikel elektron bermuatan negatif yang didorong oleh medan listrik mengalir berlawan arah dengan arus konvensional. Jelaskan mengenai listrik 3 phase dan 1 phase. Manfaat, penerapannya, dan bagaimana cara membuat listrik 1 phase dan 2 phase. Listrik 3 phase adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat phase dan 1 kawat netral atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah listrik, 3 phase terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel netral. Umumnya listrik 3 phase bertegangan 380 volt yang banyak digunakan industri atau pabrik. Listrik 3 phase adalah listrik AC yang menggunakan 3 kawat penghantar yang mempunyai tegangan pada masing-masing phase-nya sama, tetapi berbeda dalam sudut curve-nya sebesar 120 derajat. Kelebihan listrik 3 phase. Yang pertama, memiliki daya listrik yang besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan listrik pada tempat-tempat yang membutuhkan daya listrik besar seperti industri dan hotel. Yang kedua, kabel yang digunakan bisa lebih kecil sehingga lebih hemat biaya. Hal ini dikarenakan listrik 3 phase menggunakan tegangan yang lebih tinggi sehingga menyebabkan arus listrik yang mengalir menjadi lebih rendah. Dan yang ketiga, karena dayanya yang sudah besar, maka untuk menjalankan motor 3 phase tidak lagi memerlukan kapasitor. Listrik 1 phase. Listrik 1 phase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar, yang ke-1 sebagai kawat phase dan yang kedua sebagai kawat netral.
Umumnya listrik 1 phase bertegangan 220 sampai 240 volt yang digunakan banyak orang. Biasanya listrik 1 phase digunakan untuk listrik perumahan, namun listrik PLN di jalanan itu memiliki 3 phase. Tetapi yang masuk ke rumah kita hanya 1 phase, karena kita tidak memerlukan daya besar dan untuk peralatan di rumah kita hanya menggunakan listrik 1 phase dengan 220 sampai 240 volt. Kelebihan listrik 1 phase digunakan di sebagian besar rumah dan usaha kecil, mampu memasok banyak tenaga untuk sebagian besar pelanggan yang lebih kecil, termasuk rumah dan usaha kecil non-industri. Arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? PLN menggunakan arus AC atau arus bolak-balik. Alasan menaikkan tegangan adalah untuk menurunkan arus agar meminimalisir loss daya. Tegangan 150 K ini akan masuk ke industri skala besar. Selain langsung ke tegangan besar, tegangan ini masuk ke gardu induk untuk diturunkan menjadi 20 kV dan bisa langsung digunakan oleh industri skala menengah. Alur berikutnya adalah daya listrik dengan tegangan 20 kV dialirkan ke trafo distribusi atau step down untuk diturunkan lagi menjadi 380 volt atau 220 volt. Tegangan 220 volt inilah yang masuk ke rumah kita dan dipergunakan untuk menyalakan listrik. Jelaskan mengenai magnet. Kutub magnet, bagaimana magnet itu bisa dibuat. Magnet suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Kutub magnet ada 2, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bila kutub magnet yang senama didekatkan, maka kedua kutub tersebut akan tolak-menolak. Contohnya bila kutub utara dengan kutub utara atau selatan dengan selatan didekatkan, maka saling tolak-menolak. Jika kutub magnet yang berbeda nama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Contohnya, bila kutub utara dan selatan didekatkan, akan tarik-menarik. Bagaimana magnet bisa dibuat? Pertama, magnet alam yang terbentuk secara alami melalui proses alam. Misalnya magnet bumi dan batu magnesian. Kedua, magnet buatan yang cara pembuatan magnetnya dilakukan dengan sengaja, sedangkan bahan yang bisa dibuat menjadi magnet adalah bahan-bahan terdiri dari atom magnet seperti baja dan besi. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.